renovasi perahu papan menjadi perahu jablay. Ikuti kelanjutannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ada kepala perahunya sudah rusak, kemudian bagian tengah juga rusak. Ini perahu mau kita rombak karena ada beberapa bagian yang jabuk. Nanti kita rubah menjadi perahu jablay. Kita lihat. Kita lakukan pembongkaran bagian tengah. Ini cukup memerlukan kehati-hatian karena bisa jadi merusak salah satu membuka papan ini bisa merusak bagian-bagian lain. Nah, itu bagian yang cukup parah rusaknya karena sudah lapuk atau jabuk. Lem-lemnya juga banyak yang bertebaran. Nah, sudah tidak bisa lagi dilem karena terlanjur besar sehingga kita membuka semua yang ada kerusakan-kerusakan di bagian belakang, bagian bawah perahu atau gubang perahu. Bahasa ada sebagian yang menyebut itu lunas perahu. Kita lakukan kehati-hatian ini sampai ke depan juga harus kita bongkar, kita ganti karena polok perahu atau kepala perahu ini sudah lapuk dan tidak layak lagi. Berbahaya kalau digunakan, bisa patah dan lain sebagainya. Jadi kita upayakan untuk merombaknya, walaupun memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian bahannya juga yang perlu diperlukan untuk papan-papan, sisa-sisa papan masih bisa digunakan. Adapun yang bagian belakang ini harus menggunakan selembar papan ini, ukuran biasa, ukuran 20 atau 15 bersihnya kali 4 meter. Papan untuk dinding rumah biasanya kita gunakan nanti tuh. Nah, ini dia papannya. Kemudian kita rapikan pertemuannya karena ada sedikit yang tidak rata, bekas-bekas lem harus dirapikan dulu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa agak bagus. Kita rapatkan bagian depan, bagian belakang kita lem dan kita paku. Menggergajinya juga harus hati-hati, terutama di saat tepat pada gading perahu, karena takut terkena gergajian bisa putus bagian dalam gading perahu. Setelah kita melakukan perapian ini, lalu kita paku dan bagian ujungnya nanti kita rapat itu, baru kita ikat rapat supaya dia melengkung, baru kita lem. Kemudian kita tunggu lemnya kering. Gunakan lem epoksi, lem kiri kanannya, nanti baru kita perbaiki. Nah, ini kepala perahunya kita perhatikan dulu, masih sudah kita potong. Ada beberapa bagian yang pecah dan rusak ya. Sementara di bagian belakangnya sudah kena lem. Kemudian kita lakukan perapian dengan menggunakan ketam listrik. Ini kita menggunakan ketam listrik merek apa ya kemarin tuh,
dibelikan sama papi kemarin itu. Nah, untuk saat ini kita masih menggunakan alat-alat yang sederhana, hanya ada dua alat listrik, yaitu gerinda dan ketan listrik ini. Sementara yang lainnya kita menggunakan palu, kemudian gergaji tangan, dan apa namanya itu, parang pendek itu yang kita gunakan untuk memapas dan lain sebagainya. Jadi peralatan sementara itu cuma itu dan satu buah penggaris panjang 1 meter yang dari plat. Ini kita sudah melakukan perapian. Memang sengaja kita buat bagian tengahnya itu agak melengkung lebih tinggi supaya ada daya penahannya, jadi agak cembung itu posisinya. Bagian tengah lebih tinggi, bagian pinggirnya sudah rata dengan papan lunas yang lainnya. Kemudian setelah dilakukan gerinda, dibersihkan, diamplas pakai gerinda, tadi kita menggunakan 3 mata amplas habis karena banyak lem-lem yang bertebaran, lem lama itu yang sangat kuat sehingga cepat memakan mata amplas. Nah, kepala perahunya sudah kita potong, bagian yang sudah jabuk, yang sudah busuk. Kalau lemnya sudah lepas baru kita lepas sananya. Nah, bagian bawahnya juga perhatikan itu rusak, ada beberapa bagian yang pecah-pecah, jadi agak rumit ini melakukan perapiannya, nanti butuh waktu. Terutama kita harus menambah lagi sekatnya untuk memperkuat daya tahan sebagai tutup atas. Nah, polok perahu kita pasang, kita lem, kemudian bagian bawahnya kita rapikan. Itu namanya polok perahu. Kita sudah pasangi lem, kita buat segitiga supaya sama kiri dan kanannya itu dibentuk sampai rapat, baru kita. Nah, di sini agak banyak lemnya nih di istilah polok perahu ini, kepala perahu. Sebenarnya pusing juga kepala tukang itu melihat keadaan yang seperti itu, tapi insya Allah bagus nantinya. Nah, ini merapatkan penambah sekat tadi itu sekaligus untuk menahan kepala perahu. Kita tambahkan 1 sekat dari papan yang agak tebal. Kalau kita lihat dari papan kapih perahu itu, papannya memang kuat ya nih, tapi tipis, sepertinya sekitar 6 atau 7 mili aja tebalnya. Ketebalan samping itu. Nah, kemudian kita lakukan penyambungan dari potongan-potongan papan, dan potongan papan ini masih lebih tebal daripada kapih perahu tadi itu yang perlu kita sambung. Nah, itu jauh lebih tebal itu, apalagi yang sebelah sana nanti jauh lebih tebal, tapi gampang aja, nanti bisa diatur lah, bisa kita amplas atau kita lakukan perapian. Untuk saat ini kita lakukan bagian atas dulu, tutup kepalanya dulu kita pasang. Belum terpasang lagi. Buatkan seperti ini, menyesuaikan aja. Di kejauhan ada pelangi. Wow, ada pelangi, 2 pelanginya. Kalau orang-orang dulu ndak boleh kita menunjuk pelangi, itu bilangnya di saat kita tidur terus nanti jari telunjuk kita. Jadi kalau kita sudah terlanjur menunjuk pelangi itu harus digigit dulu supaya telunjuk kita tidak putus di saat tidur. Itu sih dongeng orang-orang tua dulu.
Ini juga sudah kita lepas, nanti kita pasang. Sudah kita lepas, dasarnya ini kena rusak, lalu kita pasang yang baru. Ini teknik brother nih Kula 49 ini Cinaigo, ada pakunya itu, paku kelihatan pakunya. Nah, paku. Kita coba untuk narik jablainya ini. Yang disebut jablay itu sebenarnya ini, nah ini ekor di bagian belakang ini, kiri kanan. Kita buat 2 buah. Kita rapikan dulu jablainya supaya nanti pas di saat memasangnya sudah rapi. Ini langsung 2, kiri dan kanan, jadi bentuknya sama. Sekali membuat tuh langsung 2. Kita rapatkan, kemudian kita bentuk. Inilah penambahan sedikit di ekor bagian belakang ini, kiri dan kanan, itulah yang disebut dengan jablay, sehingga disebut perahu jablay. Nah, kalau yang tadinya kalau tidak ditambah seperti ini, tidak ditambahi jablay, maka disebut perahu papan istilahnya. Nanti kita lemnya, kita mau ngelem yang bagian depan aja dulu, karena mengaduk lem ini tidak bisa banyak, harus sedikit-sedikit karena lemnya mudah kering. Nah, kita lakukan pengadukan lem ini menggunakan lem epoksi Avian yang cair. Kemarin sempat dibelikan dempul Plivin, ya dikembalikan, tukar. Ini yang cair hardiner, dan yang merah ini hardiner, kemudian yang putih itu resin. Biasanya lebih banyak hardiner kita gunakan. Kalau lebih banyak hardinernya lebih cepat kering biasanya. Kalau sedikit hardinernya lambat kering. Baru serbuk gergaji yang sudah diayak dengan ayakan tepung biasanya. Serbuk gergaji ini kalau bisa dari serbuk ulin atau dari serbuk kayu bengkirai yang bagus. Ini campuran ulin dengan bengkirai, kayaknya banyak bengkirainya kayaknya. Kalau jenis meranti putih kurang bagus untuk campuran lem. Nah, kita lakukan pengeleman dulu sebelum kita pasang tutup kepala perahu. Nah, ada beberapa orang yang pantangan untuk menginjak kepala perahu. Jadi kepala perahu itu tidak boleh diduduki dan tidak boleh diinjak. Tapi kalau saya sih, ya tempat duduk enak itu di depan perahu, di kepala perahu itu. Katanya bagaimana kalau kepala kita diinjak atau diduduki, kan tidak enak. Nah, itu sebagian orang seperti itu, punya pemikiran. Nah, kalau saya ya tetap saya duduk juga kadang-kadang di atas, di kepala perahu itu. Kalau yang bagian depannya tadi itu paling ujung sana itu namanya polok perahu, terbuat dari 1 buah balok yang dirapikan sedemikian rupa, yang dilem. Nah, besok sudah selesai kepala perahu, kemudian kita memasang lampangnya, mengganti lampang perahu ini. Kebetulan lemnya masih ada, ini cukup untuk lem lampang perahu, makanya kita perkirakan tadi itu cukup untuk memasang kepala perahu dan lampang perahu, pengadukan lemnya, jadi tidak terlalu banyak. Memang membuat perahu ini yang lebih ribetnya itu mengaduk lem. Kadang-kadang kita baru memasang 1 atau 2 lembar bagian sudah harus mengaduk lem lagi, apalagi kalau cuaca panas, cepat sekali lemnya itu kering. Kadang-kadang kalau kita kebanyakan mengaduk lem, kering, terbuang sia-sia lemnya itu.
Jadi kalau cuaca agak dingin bisalah kita mengaduk agak banyak ya, tergantung apa yang mau kita pasang ini. Itu tadi bagaimana kita merehab perahu papan menjadi perahu jablay. Jadi perahu jablay ini perahu ala Mahakam yang sering kali digunakan di Sungai Mahakam atau di danau-danau yang ada di seputaran Mahakam, danau Jepang, danau Semayang, dan danau Melintang. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan kalau perlu dibagikan. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa ya mampir di channel saya terkait masalah membuat perahu dan balap perahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Salam satu hobi. Itulah tadi strategi kita bagaimana cara merehab perahu jablay, perahu papan menjadi perahu jablay. Jangan lupa merehab dari perahu yang biasa yang lurus menjadi perahu yang ada ekornya agak melengkung ke atas begitu, itu yang disebut perahu jablay. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan kalau perlu dibagikan lewat Facebook atau lewat WhatsApp